Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca yang di pinggir baru kita baca yang di tengah ya. Kitabu Ahkamis Shiyam. Ini adalah pembahasan tentang kitab daripada hukum-hukum puasa. Jadi yang akan kita bahas ini segala hal yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Kalau yang tidak berkaitan dengan Ramadan makanya tidak dibahas ya. Wa huwa was-shaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. Wa huwa di situ as-siyam. Jadi kata-kata as-siyam was-saumu dan kata as-saum itu adalah dua masdar. Masdar kata dasar. Ma'nahuma yang makna keduanya lughatan al-imsak. Secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Makanya ada imsakiyah Ramadan ya. Kenapa dikatakan imsakiyah Ramadan? Karena di jadwal itu ada jadwal imsak 10 menit sebelum waktu subuh. Kita lihat yang di dalam ya. Ketika Al-Imam ya Ibnul Qasim Al-Ghazi mengatakan Kitabu Ahkamis Shiyam, maka oleh Imam Al-Bajuri dikatakan diberi catatan di situ Kitabu Bayani Ahkamis Shiyam, kitab penjelasan daripada hukum berpuasa, hukum-hukum berpuasa. Qaddamahu al-musannifu 'ala al-hajji. Jadi di dalam kitab Fathul Qarib ya, yang pinggir itu nama kitabnya kitab Fathul Qarib. Di kitab Fathul Qarib itu kan nanti kita temukan dalam kurung. Ya kan? Itu kitab matan Abi Syuja ya. Nah, yang di tengah yang banyak tuh itu namanya Hasyiyah Bajuri ya, ala Ibnul Qasim Al-Ghazi. Jadi kenapa al-musannif pengarang kitab Fathul Qarib syarah dari matan Abi Syuja ya. Ya, pengarang kitab matan Abi Syuja memulakan perbahasan saum atau asyam di atas haji. Kenapa kok puasa dulu baru haji? Kok enggak haji dulu baru puasa? Kan itu kan? Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang keempat puasa, yang kelima haji. Kenapa kok puasa dulu baru haji? Li'annahu afdalu minhu, karena sesungguhnya as-saum, puasa itu lebih utama daripada haji. Puasa lebih utama daripada haji. Wah, kok bisa begitu kan itu kan? Padahal selama ini yang kita bayangkan haji itu paling utama. Ya kan? Setelah sholat. Ini kok bisa puasa pula lebih utama daripada haji. Walihada qaddima alaihi fil haditsil ati, oleh karena puasa itu lebih utama daripada haji, qaddima alaihi, didahulukanlah puasa atas haji fil haditsil ati, pada hadis yang akan datang. Nanti ada hadisnya. Nah, jadi kalau ada orang bertanya sama Ustaz Firly kan, Pak Ustadz kan, apa sebab kenapa rukun Islam itu nomor 4 puasa, nomor 5 haji? Jadi Ustaz Firly bilang dalam kitab Hasyiyah Bajuri disebutkan. Gitu. Juz 1 halaman 282. Sama tak? 86.
Karena puasa itu lebih utama dari haji. Itu dia. Wa qila, dan dikatakan, kalau pakai qila itu berarti lemah. Ya, yang kuat itu tadi. Tapi seandainya juga ada yang mengatakan al-hajju afdalu minhu, haji lebih utama dari puasa. Ya kan? Li'annahu wadhifatul umri, karena sesungguhnya haji itu adalah wadhifah, kegiatan al-umri, seumur hidup. Lebih utama daripada puasa. Kenapa? Karena haji itu kegiatan ibadah seumur hidup, seumur hidup sekali. Wali'annahu yukaffirul kaba'ira was-saghaira, karena haji itu menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Wah, ini mantap nih kan, orang pai haji ya kan ke Makkah, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kemudian wa ala hadza, dan atas ini apa? Qila al-hajju afdalu minhu, fataqdimus shaumi alaihi likathrati afradi man yajibu alaihi shaumu. Jadi kalau misalnya atas pendapat yang mengatakan haji itu lebih utama daripada puasa karena dia kewajiban seumur hidup sekali, menghapuskan dosa besar dan kecil, maka fataqdimus shaumi alaih, kenapa tetap didahulukan juga puasa daripada haji, ya? Nah, sebabnya itu apa? Sebabnya itu adalah karena likathrati afradi man yajibu alaihi shaum, karena banyaknya pribadi-pribadi yang wajib atasnya berpuasa. Karena kalau boleh kita presentasikan, orang yang wajib puasa itu lebih banyak daripada orang yang wajib haji. Kan itu tak? Kalau nggak percaya hitung sendiri, kan itu kan? Nah. Binisbati li afradi man yajibu alaihil hajj, dengan bandingan pribadi-pribadi yang wajib atasnya haji, lebih banyak orang yang wajib puasa daripada haji, maka dia didahulukan daripada haji. Nah, gitu. Itulah sebabnya. Kenapa? Jadi ada dua jawaban ya. Kenapa rukun Islam itu nomor 4 puasa, nomor 5 haji? Jawaban pertama, karena puasa lebih utama dari haji. Oh enggak, mungkin ada yang mengatakan enggak, haji lebih utama daripada puasa. Kenapa? Dia perbuatan seumur hidup sekali, dapat menghapuskan dosa besar dan kecil. Jawaban kita, diutamakan puasa daripada haji karena yang wajib puasa lebih banyak daripada yang wajib haji. Nah, itu dia jawabannya. Wa aslu saum, dan asal daripada puasa itu minasyara'i'il qadimah, dari syariat umat yang terdahulu. Nah, jadi sebelum umat Islam itu puasa, orang-orang dulu juga ada yang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu dia. Bahkan puasa orang dulu itu lebih ekstrim daripada puasa kita. Orang Yahudi itu tidak ada syariat sahur, ya kan? Bukanya sampai terbit bintang. Nah, kita sahur ada, bukanya pas azan maghrib pula, kan itu kan? Kadang-kadang lupa pula siang makan, kan itu kan? Nah, itu dia. Wa amma bihadhil kaifiyah famin khususiyati hadhil ummah. Adapun dengan cara puasa yang seperti ini, ya, dengan ini cara, maka termasuk perkara-perkara khusus dari umat ini.
Nah, jadi kalau yang cara puasa macam sekarang nih, ini kekhususan kita. Nah, itu dia. Wa furidha fi Sya'ban, difardukan puasa pada bulan Sya'ban. Wah, ini kelebihan Sya'ban lagi nih. Ya, Sya'ban itu syahrus salat bulan di situ tahwilul qiblah ya kan. Syahrus salawah, syahrul Quran ya kan. Apalagi Ustaz pilih. Syahrul Gunawan ya kan. Gitu. Pokoknya banyaklah syahrnya. Nah, puasa itu juga diwajibkan di bulan Sya'ban. As-sanati tsaniyah, pada tahun kedua minal hijrah, dari tahun hijrah. Fasama sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin wahidan kamilan wa thamaniyata nawaqisa. Nabi itu puasa 9 kali Ramadan. 9 Ramadan Nabi puasa. Nah, itu dia 9 Ramadan. Satu yang sempurna 30 hari. Wahidan kamilan. Yang 8 kurang 1. Itu dia. Jadi 29 hari 8 kali Nabi puasa. Yang 30 hari wala'alla al-hikmata fi dzalik. Boleh jadi hikmah pada hal itu ya. Pada hal itu, yaitu 30 harinya sekali. Yang lainnya 29 hari. Ya. Tatminu nufusiman yasumuhu naqisan min ummatihi. Ini menjadi apa? Menjadi tatmin, menenangkan. Hikmahnya kenapa kok Nabi puasa 30 hari itu sekali saja? Yang lainnya 29 hari. Ini menjadi penenang. Menenangkan nufus, jiwa-jiwa. Man yasumuhu, orang yang puasa Ramadan naqisan, kurang dari 30. Min ummatihi, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita puasa 29, Nabi juga 29. Nah, tenang hati kita. Cuma tak ada pula yang 28 kan itu kan. Nah, itu dia. Paling sedikit 29. Nah, itu pilih. Jangan pula nanti 27 puasa kan. Itu dia. Nah, watanbih, atau ketatmin ya. Dan memberitahu. Kenapa Nabi puasa 30 hari itu sekali, 29 8 kali. At-tanbih. Hikmahnya itu memberitahu ala musawatin naqisilil kamil, di atas samanya puasa yang kurang dari 30 terhadap yang sempurna 30, min haitsus tsawabil murattab, daripada pahala yang diikutkan, dihasilkan, ala asli shaumi Ramadan, pada asal puasa Ramadan. Mana maksudnya itu? Iya, jadi maksud gini. Kalau ada orang puasa 29 dengan puasa 30, itu sama pahalanya. Itulah dia. Jadi jangan beranggapan kalau tahun ini kita puasa 30, tahun kemarin 29, beda pahalanya, enggak sama. Pahala puasa sebulan Ramadan itu tidak dihitung dari 29 atau 30-nya. Tapi satu bulannya itu. Itulah maksudnya. La min haitsu ma zada bihi al-kamilu 'ala naqis, tidak dari sisi sesuatu yang bertambah dengannya. Apa? Yang sempurna di atas yang kurang. Maksudnya kalau tidak dari sisi kalau puasa 30 berarti lebih utama pahalanya daripada puasa 29, tidak. Satu bulan Ramadan itu enggak dari situ mandangnya. Pokoknya sebulan. Nah, gitu. Kecuali ada orang yang sebulannya itu separuh, 15 hari kan. Sehari puasa, sehari buka gitu kan. Ini enggak, 1 bulan penuh. Maka kita memandang 1 bulannya.
Min saumil yaumi zaid, dari puasa pada satu hari yang lebih tadi. Wa fitrihi, berbukanya. Wa suhurihi, dan sahur yang lebih tadi. Tidak, enggak dipandang dari itu. Tapi pandanglah satu bulannya. Fa inna dzalika amrun yafuqu bihil kamil. Maka sesungguhnya hal itu zaid, tambahan yang menyempurnakan. Amrun adalah satu perkara yafuqu, yang lebih dengannya al-kamil, puasa yang sempurna 30, ala naqis, di atas yang kurang. Gitu ya. Tapi nanti kalau kita pandang dari sisi perharinya ya, maka ada bonus orang yang puasa 30 daripada 29 dari sisi perharinya. Bagaimana itu? Satu hari kita memberi makan orang berbuka puasa, maka siapapun yang memakan yang kita beri itu, dia akan, kita dapat pahala apa namanya? Puasa dia. Jadi kalau satu hari pertama 30 orang meminum aqua kita, berarti kita satu hari itu dapat pahala puasa 31 dengan puasa kita. Kali 30, 90, berapa tadi? 99 ya kan? Betul enggak? 30 kali 31. Nah. Hah? 1 kali 3 berapa tak? 1 kali 30, 30 kan? Rendah pula matematika ya kan? Ah gitulah. 931. Kalau kita memberi makan orang 29 hari, dari situnya lebih banyaklah pahala puasa orang yang puasa 30. Tapi kalau memandang satu bulannya sama. Gitu, memandang satu bulannya secara utuh sama gitu. Makanya ya kalau dari sisi ini silahkan kita minta kepada Allah supaya Ramadan tuh 30 hari kan itu kan. Cuma banyak yang kepingin 29 pula gitu kan. Cepat raya katanya. Kemudian wal aslu fihi, apa dasar pada puasa wajibnya puasa tuh? Fihi fi shaum. Qabla al-ijma', sebelum terjadinya ijma' dari umat ini, dasarnya qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz apa tuh? Ustaz Sarukan kasih. Jadi dasarnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa. Yaitu furida, difardukan. Ini dalilnya. Mana dalil puasa wajib? Ini dia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh, kalau hadis ada juga. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu, maksud bunyal Islam ala khamsin, di atas 5 perkara. Ila anqal wa saumu Ramadan, sampai kepada sabda Nabi, puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi ini berarti menunjukkan puasa itu jelas dalilnya, tak perlu dilakukan lagi. Wa ma'lumun minad din bil darurah, dan diketahui, dan ia puasa diketahui minad din, daripada agama, bil darurah, secara mudah, gampang, enggak payah kita mengetahui. Kemudian apa itu? Apa tadi? Ada hurufnya apa ya? Fa. Fayukaffiru, pasnya itu. Fayukaffaru jahiduhu. Maka dikafirkan. Fayukfaru jahiduhu, dikafirkan orang yang menentang kewajiban puasa. Kalau fayakiru itu menerkam,
yukaru diterkam. Masa diterkam pula ya kan? Fayukfaru jahiduha, dikafirkan orang yang menentang kewajiban puasa. Jadi kalau ada yang mengatakan tak wajib lagi berpuasa Ramadan, maka dia kafir bukan karena tak puasanya, tapi karena keyakinan itu. Sama dengan orang yang tak sholat, dia nggak kafir. Tapi kalau dia meyakini sholat tak wajib, dikafirkan gara-gara keyakinannya itu, bukan karena tak sholatnya. Illa in kana qariba ahdin bil Islam, kecuali kalau orang yang mengingkari kewajiban puasa itu qariba ahdin, baru dekat masa dengan Islam, baru masuk Islam. Nah, baru masuk Islam, ma'fuun anhu, dimaafkan. Nah, enggak dikafirkan dia kalau baru masuk Islam. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia tuh tumbuh hidup jauh dari ulama. Tinggal di planet Mars misalnya kan. Nah, itu kan. Atau apa? Sekarang payah pula, tak ada. Tak ada kan? Antartika tuh udah banyak tentara Amerika sana kan. Nah, itu. Pokoknya tinggal di satu tempat yang memang tidak ada informasi tentang Islam. Jauh dari ulama. Nah, wallahu alam ya kan. Ustaz Somad sering masuk soalnya. Itu dia. Nah, kalau yang seperti itu enggak dikafirkan. Enggak dikafirkan dia. Wa man tarakahu ghaira jahidin liwujubih, siapa yang meninggalkan puasa dengan tidak ghaira, tanpa jahidin, menentang, liwujubihi, bagi kewajiban puasa, min ghairi udhrin, tanpa udhur, hubisa, dia ditahan, dicegah, wa muni'a, dilarang, minat ta'ami wasyarabi, dari makan dan minum, naharon, pada siang hari. Ada orang tak puasa, tetap dia dilarang untuk makan. Ada orang tidak puasa tanpa udzur. Dia bukan orang gila, bukan anak kecil, bukan wanita haid, bukan orang non muslim ya kan? Apalagi? Bukan musafir, bukan orang yang sakit kronis. Maka kalau dia tidak puasa tanpa udzur, dia dilarang untuk makan siang hari. Jangan seenak-enaknya pula kan, makan, merokok kan itu kan. Kalau nampak kita larang tetap. Nah gitu. Liyahsula lahu suratu saum, supaya tercapai baginya gambaran puasa. Supaya dia merasakan juga puasa itu bagaimana. Jadi, makanya kita banyak itu nanti orang yang tidak puasa tapi wajib menahan. Artinya dia tak dapat pahala gitu, menahannya. Wa rubama hamalahu dzalika ala ayyan wiyahu fayahsula lahu hina idzin haqiqatuhu. Bisa jadi ya, hamalahu, membawa orang yang tak puasa tadi, dzalik. Apa itu? Dzalik itu, hal tersebut di atas tuh. Dengan dia dilarang untuk makan, untuk minum tadi, ya kan? Membawanya ala ayyanwiyahu, kepada orang tadi berniat puasa. Oh, akhirnya dia enak juga rupanya puasa kan gitu kan? Akhirnya besok-besok dia puasa karena dia sudah merasakan. Fayahsula lahu hina idzin haqiqatuhu, lalu tercapai bagi hamba tadi ketika itu hakikat puasa. Nah, dengan disuruh ditahan tadi. Akhirnya dia sadar, oh ternyata saya mampu puasa. Nah gitu kan. Ternyata puasa itu enak. Nah gitu kan. Ternyata puasa ini menyenangkan. Lalu besok dia pun berniat untuk puasa. Wa yajibu saumu Ramadan ala sabilil umum, wajib puasa Ramadan di atas jalan yang umum, secara umum. Ai umumin nas, secara umum, keumuman manusia maksudnya. Dengan apa? Maksudnya gini, secara umum ya, umat Islam ini secara umum wajib puasa bistikmali Sya'ban 30 yauman. Dengan menyempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Itu prinsip umum
Bagaimana orang wajib puasa? Secara umum wajib puasa itu dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari penuh. Nah, itu dia. Enggak 30 hari. Au thubuti ru'yatil hilali lailatul 30 min Sya'ban inda hakimin, atau tetapnya melihat hilal pada malam 30 daripada Sya'ban di sisi hakim. Maksudnya apa? Tanggal 29 maghribnya itu hilal terlihat. Lalu hakim memutuskan besok tanggal 30 Sya'ban itu jadi tanggal 1 Ramadan. Maka secara umum umat ini puasa. Nah, itu dia maksudnya gitu. Kalau ada yang tak puasa, menentang. Nah, menentang pemerintah. Nah, itu dia secara umum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal Ramadan dan berbukalah karena melihat hilal Ramadan. Jadi melihat, kalau melihat ya dengan mata, gitu. Bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, bukan dengan ilmu batin, gitu kan? Melihat hilal dengan ilmu batin, nampak hilal lu. Enggak, tapi dengan ru'yah mata, gitu. Fa in ghumma alaikum, kalau ditutup awan atas kalian Sya'ban itu, akhir Sya'ban 30 itu, malam 30 itu, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Gampang ya. Mulai puasa itu paling gampang. Kalau tanggal 30 malam tak terlihat hilal maghrib tuh, sore itu, maka besok jadi 30 Sya'ban. Dah selesai. Nah gitu. Gampang tak kan? Itu dia. Wa tathbutu ru'yatuhu bi syahadati adlin, dan tetap diterima sah ru'yah awal Ramadan itu dengan persaksian satu orang yang adil fi syahadah, dalam persaksiannya, idza hakama biha hakim, bila hakim telah menetapkan. Jadi memulai puasa itu pada dasarnya cukup dengan satu orang adil yang melihat hilal. Kalau memulai Syawal mesti dengan dua orang yang adil. Itu bedanya. Beda mengharamkan yang halal dengan menghalalkan yang haram. Kalau kita mau menghalalkan yang haram harus dua saksi. Nikah misalnya. Nikah itu kan harus dua saksi. Nah, kenapa? Yang dulunya tak boleh menjadi boleh. Gitu juga. Mau memulai Sya'ban itu dua saksi. Kenapa? Yang tadinya tak boleh menjadi boleh. Tapi kalau mau mengharamkan yang halal, cukup dengan satu saksi saja. Itu dia. Kemudian wa yakfi fiha, cukup padanya persaksian itu, asyhadu anni ra'aitul hilala, kata yang melihat tuh, saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal. Gitu kan? Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal. Wa ilam yaqul wa anna ghadan min Ramadan, sekalipun yang bersaksi tadi mengatakan bahwasanya besok adalah Ramadan, enggak perlu. Cukup dia mengatakan saya bersaksi bahwasanya saya sudah melihat hilal, maka hakim sudah bisa menerima persaksiannya tersebut. Kalau kita sekarang kan nanti malam tuh sidang, ya kan, Menteri Agama dengan tim-tim peneliti daripada ormas-ormas dan tim resmi. Nah, berdebatlah di situ kan, itu kan. Lalu ditetapkan. Kalau yang kenapa terjadi perbedaan antara ormas Muhammadiyah dengan NU, ya kan? Karena kalau Muhammadiyah itu standarnya wujudul hilal.
Wujudul hilal itu adanya hilal. Kemungkinan hilal itu ada, wujud. Kalau NU imkanu ru'yah. Kemungkinan hilal itu bisa dilihat. Ada tak bisa dilihat, tak jadi. Maka ditetapkanlah dengan standar kapan dia bisa memungkinkan dilihat kalau tingginya sudah 2 derajat di atas ufuk. Di situ sering terjadi perbedaan. Makanya bisa jadi Ramadan tahun ini akan berbeda ya. Antara Muhammadiyah dengan Menteri Kemenak ya kan. Karena Muhammadiyah menetapkan tanggal 2 gitu. Menurut penelitian dari sebagian pakar, di tanggal 2 itu rata-rata belum memenuhi ketinggian 2 derajat. Kenapa Muhammadiyah menetapkan? Karena wujudul hilal. Hilal sudah ada katanya. Gitu. Hilal itu sudah ada. Kata NU betul tapi mustahil terlihat. Nah, gitu. Itu gambarannya ya tanya. Kemudian kemudian liqauli Ibnu Umar, berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa dia ucapannya? Akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala. Saya dulu pernah mengabarkan kepada Nabi bahwasanya saya sudah melihat hilal, fasama, kemudian Nabi pun berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyami, dan Nabi menyuruh sahabat itu juga dengan puasanya. Nah, dengan berpuasa juga. Dengan puasanya Nabi tadi. Wal muradu akhbartuhu, dan yang dimaksud dengan kata-kata Sayyidina Abdullah bin Umar akhbartuhu, saya mengabarkan kepada Nabi, bilafdhish syahadah, dengan lafaz persaksian. Jadi kata-kata akhbartuhu itu berada pada kategori lafaz penyaksian, memberikan kesaksian. Kama yadullu bihi ma rawahu Tirmidzi anna a'rabiyan syahida 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada seorang A'rabi bersaksi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu melihat hilal, lalu Nabi memerintahkan orang dengan puasanya. Puasa berdasarkan persaksian dari A'rabi tadi. Wa innama thabata bil wahid. Kenapa kok puasa Ramadan itu bisa muncul terjadi dengan satu saksi saja? Kenapa? Cukup dengan satu saksi. Ihtiyatan, karena berhati-hati. Nah, kita tuh waspada di situ. Makanya diwajibkan. Tadi kan wajib atas secara umum. Secara umum kapan wajib puasa? Bagaimana cara wajibnya puasa secara umum? Menyempurnakan Sya'ban 30, adanya satu orang yang melihat hilal dan ditetapkan oleh hakim. Sekarang ada yang secara umum tak wajib puasa, secara khusus wajib puasa. Si A tak wajib puasa, si B wajib, si C tak wajib puasa, si D wajib. Ini bagaimana caranya kan itu kan? Bisa beda pula. Ala man ra'ahu, wajib secara khusus puasa atas orang yang melihat hilal. Nah, jadi kalau misalnya Ustadz Mirwan ya kan melihat hilal secara pribadi, dia sudah wajib puasa secara pribadi. Kapan ketika dia menyampaikan itu kepada negara, negara tidak menerima, maka tidak mempengaruhi kewajiban puasa terhadap pribadinya. Nah, itu dia. Au akhbarahu, atau mengabarkan kepadanya birra'yati, dengan melihat hilal. Siapa? Mauthuqun bihi, orang yang dipercaya dengan kabarnya. Jadi dia tak melihat hilal, tapi ada orang yang dipercaya memberitahu kepadanya, saya benar-benar sudah melihat hilal, katanya. Negara tak mempercayai, tidak menerima. Disampaikannya Ustadz Pirli, nyampaikan ke Ustadz Mirwan, kan?
betul tuh hilal sudah nampak. Kan gitu kan? Kemudian Ustadz Firly itu mempercayai ucapan Ustadz Mirwan, maka beliau wajib puasa secara pribadi. Nah, itu dia. Cuma nggak usah pula ditulis di Facebook, ya kan? Saya puasa hari ini, ya tak perlu secara pribadi. Au man i'taqada, atau orang yang meyakini sidqahu, kebenaran beritanya tersebut, maka dia wajib puasa juga walaupun dia tak melihat hilal tadi. Nah, jadi kalau dia tak melihat hilal, ada orang yang dipercayai beritanya melihat hilal, atau ada orang yang ia meyakini kejujurannya melihat hilal, maka wajib dia puasa secara pribadi. Walau imra'atan wa sabiyan, sekalipun yang dia yakini kejujurannya itu seorang wanita, nah, secara pribadi ya, atau anak kecil atau orang fasik, ini secara pribadi nih, bal au kafiran, sekalipun bukan orang Islam, secara pribadi wajib kalau dia meyakini kejujurannya dalam berita itu, secara pribadi dia besok puasa. Itu dia. Wa mahallu thubutihi, dan tempat tetapnya hilal bi'adlin wahid fi shaum, dengan satu orang adil dalam masalah puasa. Gini, dan tempat tetapnya puasa, ya, itu puasa dengan satu orang yang adil, dan tempat tetapnya hilal, ya, bukan puasa, hilal dengan persaksian satu orang yang adil itu pada permasalahan puasa. Jadi ketika ada satu orang adil melihat hilal, maka yang menjadi hukum munculnya di situ kewajiban pada masalah puasa. Kemudian apalagi kaitannya? Wa tawabi'ihi, pengikut puasa. Kalau sudah wajib puasa pada dirinya, maka dia pun silahkan disunnahkan untuk sholat tarawih. Nah, itu dia, itu ikutannya, ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini. Karena Ustadz Yendri dah mengantuk, ya kan, laba karwah, ya kan. Baik, demikian saja. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan, ya, hari Jumat di kalimat la fi hululi dainin muajjalin bihi, ya. Demikian, wallahul muwafiq ila atwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, itu tanafis beda, tuan rumah, ya. Ini kalau tetangga lagi sana.